Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul lagi dalam kajian tentang membahas puasa di bulan Ramadan. Adapun kajian kali ini yaitu tentang kesunahan-kesunahan yang terdapat di dalam puasa, baik itu puasa Ramadan maupun di luar Ramadan. Langsung saja, di sini ada beberapa kesunahan-kesunahan, bahkan sangat banyak kesunahan-kesunahan. Di antaranya yaitu takjilul fitri, yaitu menyegerakan ketika berbuka puasa. Nah, apabila telah tenggelam matahari atau telah sampai waktu maghrib, maka kita bersegera untuk berbuka puasa. Nah, ini termasuk dari kesunahan puasa. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu as-suhur, yaitu kita bersahur. Sekalipun itu dengan setegok air, itu masuk dalam kesunahan puasa. Dan masuk waktu sahur itu yaitu ketika setengah malam, maka kesunahannya itu waktu sahur masuknya di jam 12 malam. Kemudian ada lagi yang ketiga, ta'khirus suhur, menunda-nunda sahur. Itu maksudnya di sini kita bersahur itu ditunda sampai mendekati waktu untuk kita berpuasa. Kemudian ada lagi al-fitru ala rutobin witron, itu berbuka kita dengan didahului dengan rutob. Rutob itu kurma yang masak separuh atau kurma yang masih mengkal. Dalam bilangan ganjil, bisa 1, bisa 3. Kemudian lagi, kalaunya tidak ada maka dengan kurma. Biasakan kita dengan kurma. Nah, kurma termasuk juga kesunahan dari puasa, berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, maka dengan air zam-zam. Kemudian dengan air yang mineral, air biasa. Kemudian ada lagi kesunahannya yaitu al-itsyan bidu'a il-iftar. Nah, membaca dengan doa buka puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian ada lagi tambahannya, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Dan ada lagi kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Ramadan, yaitu taftirus shaimin, membukakan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau membukakan orang yang puasa secara umumnya. Kenapa? Lima fihi minal ajril kabir. Di sana ada ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaima
kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqasu min ajri shaim syai'a. Orang yang membukakan orang puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang puasa itu, tanpa ada dikurangi sedikit juga pun dari pahala orang yang puasa tadi. Jadi sangat beruntung orang yang membukakan orang yang berpuasa. Kemudian ada lagi kesunahannya al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan, yaitu kita mandi pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Nah, jadi mandi malam bulan Ramadan ada. Kenapa? Ini dikerjakannya setelah maghrib. Untuk apa? Yaitu likayyan syata lil qiyam, supaya kita lebih ada semangat untuk mengerjakan, terutama yaitu sholat tarawih itu. Nah itu, jadi kita disunnahkan untuk mandi di tiap-tiap malam bulan Ramadan tadi, supaya kita semangat mengerja ibadah sholat tarawih. Kemudian lagi al-muhafadhah ala sholatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Itu kita menjaga sholat tarawih kita dari awal malam bulan Ramadan sampai akhir malam bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Nah, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa orang yang mengerjakan pada malam bulan Ramadan tadi, maksudnya di sini qama, di sini ada yang mengatakan ulama yaitu salat tarawih. Nah, jadi barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan, dia mengerjakannya dengan imanan, dengan beriman kepada Allah, membenarkan Allah, wahtisaban, dan ihtisaban, hanya mengharap pahala kepada Allah, ghufira lahu, niscaya diampunilah baginya dosa-dosa yang telah terdahulu yang ia kerjakan. Kemudian lagi kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Ramadan, yaitu ta'aqqudul muhafadzah ala sholatil witri. Itu kita benar-benar menjaga sholat witir kita. Dan ada lagi al-iktsar min tilawatil Qur'an bitadabburin. Kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita ada membaca Al-Qur'an, lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan. Tadabbur itu dengan memikirkan makna-maknanya, dengan kita hayati makna-maknanya, agar kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ada di dalam asar, Ramadhanu syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Jadi kita sebaiknya di sana banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Dan lagi kita dianjurkan untuk memperbanyak pekerjaan yang sunnah, di antaranya seperti sholat ba'diyah dan qobliyah pada sholat-sholat fardu, dan juga sholat duha, sholat tasbih, dan sholatul awabin. Ini kita perbanyak lagi di bulan Ramadan. Kemudian lagi memperbanyak amal-amal sholih di bulan Ramadan itu. Al-iktsaru minal a'malis sholihah. Seperti apa? Seperti kita kas-sodaqah, seperti bersodaqah, wasilatirrahim, menyambung silaturahmi, dan hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu ini fadilatnya sangat banyak. Dan lagi beriktikaf. Dan lagi al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadri. Yaitu bersungguh-sungguh kita beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu ashrul awakhir, yang ke-10 dari akhir bulan Ramadan.
Nah, di situ kita lebih giat lagi menanti datangnya Lailatul Qadar. Dikuatkan lagi di malam-malam yang ganjil seperti malam 21, 23, 25 dan seterusnya, yaitu yang ganjil. Itu lebih giat lagi kita untuk beribadah di malam-malam ganjil itu. Sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Sebelum ditutup, adakah dari para hadirin yang ingin bertanya berkaitan dengan puasa maupun yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ngupil di bulan suci Ramadan, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum yang ditanyakan oleh saudara kita yang bernama Saifur Rijal tadi, hukum ngupil atau bahasa kita yaitu dengan mengorek hidung, maka itu hukumnya boleh, tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa. Dan itu juga mempunyai batasan yang mana disampaikan oleh Syekh Zainuddin Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Apa kata beliau? Wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasabati anfin. Tidaklah membatalkan puasa yaitu dengan sampainya sesuatu, yaitu ain, kemana? Ke batin, ke dalam lubang hidung. Ke dalam lubang hidung. Jadi misalnya kita jari, kebiasaannya kita masuk ke hidung, ke lubang hidung, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena ini masih batasan zahir atau masih batasan luar. Langsung dikomentari yaitu oleh hasyiahnya lagi, ai li'annaha minadh-dhahir. Kenapa? Karena bahwasanya oleh hasyiahnya I'anatut Thalibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syatta, kata beliau li'annaha, karena bahwasanya batin qasabah itu yaitu termasuk dari anggota yang zahir. Dan kata beliau lagi, wadzalika li'annal qasabah minal khayshum wal khayshum jami'uhu minadh dhahir. Karena bahwasanya yang demikian itu adalah qasabah itu termasuk dari khayshum, yaitu pangkal hidung, dan pangkal hidung itu termasuk dari seluruhnya, termasuk dari bagian yang zahir, anggota yang zahir. Kalau anggota yang zahir berarti itu tidak membatalkan, jadi tidak mengapa. Apalagi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari sambungannya yaitu qauluhu hatta yujawiza muntahal khayshum, sampai melewati ujung dari khayshum. Jadi enggak apa-apa sampai khayshum. Dan lagi kata Hasyiah I'anatut Thalibin itu, fa in jawazahu aftara, jika melewati dari khayshum itu, melewati dari pangkal hidung, maka itu dapat menyebabkan batalnya puasa. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mungkin orang yang ngupil itu kemungkinannya sampai di sini. Tidak ada yang sampai ke dalam, tidak ada. Wa matalam yujawiz la yuftir, dan apabila tidak melewati ujung dari khayshum, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi bagi orang yang kebiasaan dia ngupil, nah ini adalah suatu kabar gembira. Kenapa? Jadi dia bisa ngupil di bulan puasa. Cuma dalam catatan tadi jangan sampai melewati ujung dari khayshum. Nah, itu wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu
kajian kita tentang kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.